Satgas Pangan temukan kenaikan sejumlah bahan pokok dalam pengawasan terpadu. Satuan Tugas 1 Satgas Pangan Polda Maluku menemukan kenaikan harga sejumlah bahan pokok penting Bapokting dalam pengawasan terpadu yang digelar di Kota Ambon pada Senin 16 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut, 5 pelaku usaha juga dikenai sanksi administratif karena melanggar ketentuan harga. Pengawasan dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah pemangku kepentingan guna memastikan stabilitas pasokan serta harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sejumlah lokasi strategis menjadi sasaran, di antaranya Pasar Mardika, Pelabuhan Yosudarso Ambon, serta gudang distributor. Fokus pemantauan mencangkup komoditas utama seperti telur ayam, beras, minyak goreng, gula, dan cabai. Hasilnya, tim masih menemukan sejumlah bahan pokok dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET maupun harga acuan pemerintah atau HAP. Harga telur ayam misalnya mengalami kenaikan dari Rp2.200 menjadi Rp2.300 hingga Rp2.500 per butir di tingkat pengecer. Sementara itu beras premium dijual di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram, melampaui HET. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit yang mencapai Rp120.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Meski demikian, beberapa komoditas lain seperti minyak goreng merek Minyak Kita, daging sapi, dan sejumlah jenis bawang masih terpantau stabil dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dalam kegiatan tersebut, tim turut mengawasi distribusi telur di Pelabuhan Ambon. Sebanyak 7 kontainer berisi 37.044 rak telur telah dibongkar dan didistribusikan ke berbagai wilayah, meliputi Kota Ambon, Namlea, Masohi, Seram bagian barat, dan Seram bagian timur. Selain itu, berdasarkan data perusahaan pelayaran, terdapat tambahan 39 kontainer telur yang sedang dan akan masuk ke Ambon. Dengan demikian, stok dipastikan mencukupi hingga setelah Idul Fitri. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Peter Yanotama, selaku Ketua Satgas Pangan Daerah, menegaskan bahwa pengawasan akan terus diperketat, khususnya untuk mencegah praktek penimbunan dan permainan harga, yang memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan stok tetap tersedia. Selain itu juga memastikan agar pihak lain tidak memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada 5 pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan harga. Pengawasan terpadu ini melibatkan berbagai instansi, di antaranya pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog, serta Pelindo. Menjelang hari Lebaran ini tentu intensitas kebutuhan warga itu tinggi. Untuk mencegah fluktuasi harga lonjak, maka harus ada kerja keras, tindakan ekstra. Seperti disampaikan oleh Pak Kepala Pelindo, walaupun hari libur, mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, sebagai pengabdi masyarakat, kami tetap berupaya melayani, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kelangkaan pokok penting di pasar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Secara umum, harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat baik di Kota Ambon maupun sejumlah kabupaten kota lainnya yang ada di wilayah Maluku terpantau stabil dan memiliki ketersediaan yang mencukupi hingga Lebaran nanti.